Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah pemirsa dan dimanapun Anda berada, saya Hamzah Al-Kafi kembali bisa hadir menemani Anda dalam program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua ya di Ramadan kita edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2020. Di episode kali ini pemirsa kita akan membahas dengan tema hakikat beribadah di rumah langsung bersama dengan Ustadz Dasar Latif, dan tak ketinggalan pula nanti kita akan menayangkan vlog kiriman para pemirsa kegiatan positif jelang berbuka puasa. Dan bersama saya Hamzah Al-Kafi, kita langsung saja mulai Ramadan kita selengkapnya hari ini. Pemandangan masjid-masjid yang biasanya semarak dengan beragam kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadan tidak dijumpai lagi di bulan Ramadan kali ini. Pemerintah dan juga umarah memang menghimbau masyarakat untuk beribadah di rumah saja agar wabah COVID-19 ini tidak kian menyebar. Bagaimana sebenarnya hakikat ibadah di rumah ini? Kita akan langsung membahasnya dengan Ustadz Mukarram Dasar Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana meyakinkan saudara-saudara kita muslim-muslimat agar beribadah di rumah itu insya Allah tidak mengurangi maslahat dan pahalanya kok? Tafadhol Ustadz. Ya, pemirsa yang saya hormati, berbicara soal ibadah, perintahnya itu jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu tidak harus di masjid. Menyembah Allah itu tidak harus di rumah ibadah. Boleh dilakukan di mana saja. Bahkan di tengah laut pun boleh kita lakukan ibadah. Nah, sekarang pada posisi kita, pada kondisi kita ada wabah yang sifatnya pandemik, maka kita harus mengikuti anjuran dan maklumat dari Kapolri, juga dari himbauan Majelis Ulama Indonesia yang meminta kita untuk beribadah di rumah. Tentu beribadah di rumah ini tidak mengurangi esensi dan pentingnya ibadah. Ibadah sebenarnya kalau kita terjemahkan, kalau kita definisikan, segala sesuatu yang dilakukan dengan niat lillahi ta'ala itu ibadah. Nah, ibadah ini perintah dilaksanakan berdasarkan kemampuan kita. Nah, sekarang idealnya memang kita beribadah di masjid. Selama Ramadan, tahun-tahun yang lalu kita ibadah di masjid. Di samping karena memang itu anjuran agama, juga ada faedah-faedah silaturahmi di dalamnya. Juga kita bisa mendapatkan ilmu melalui majelis-majelis ceramah-ceramah tarawih. Tapi karena ini kondisinya darurat, maka percaya saudaraku bahwa beribadah di rumah itu tidak mengurangi esensi nilai ibadah. Ibadah apa yang dilakukan di masjid semua bisa dilakukan di rumah. Umumnya ibadah di masjid itu kalau Ramadan kan tarawih. Tarawih pun bisa dilakukan di rumah. Berjamaah, di rumah pun bisa dilakukan berjamaah. Bapaknya jadi imam, anak istrinya jadi makmum. Syukur-syukur kalau bapaknya bisa mengisi tausiah. Jadi semua bisa dilakukan. Sifatnya sebenarnya, hakikat ibadah itu tidak bergeser. Hakikat ibadah tetap bisa dilakukan. Yang bergeser hanya tempat. Dan tidakkah di awal pembicaraan tadi saya sudah sampaikan, Allah bisa dijumpai, Allah bisa ditemui di mana saja. Idealnya di rumah ibadah. Tapi karena posisi kita sekarang ini tidak memungkinkan, maka kita kembali ke rumah. Selalu saya tegaskan bahwa beribadah itu tidak boleh melibatkan sekedar perasaan. Saya ulang, ibadah itu tidak bisa melibatkan sekedar perasaan saja. Tapi yang lebih utama adalah beribadah harus berdasarkan ilmu. Karena kalau kita melakukan ibadah hanya berdasarkan perasaan, bisa jadi ibadah kita ini bisa menimbulkan kemudaratan. Nah, karenanya ilmu melalui ilmu-ilmu majelis ulama sudah mengajarkan bahwa kita beribadah di rumah saja. Bukan karena kita tidak cinta kepada masjid, bukan karena kita takut corona, tetapi yang jauh lebih penting adalah memelihara keselamatan jiwa. Karena ternyata data dan fakta menunjukkan bahwa beribadah di masjid itu bisa menimbulkan penyebaran. Nah, kita lihat ada beberapa kasus yang teringat di Sulawesi Selatan, ada satu kabupaten yang masyarakatnya ngotot sampai lompat pagar masuk ke masjid, meskipun sudah dilarang sama aparat. Resikonya apa? Ternyata dari masjid itu satu orang teridentifikasi positif.
Akhirnya satu masjid yang datang semua di situ harus isolasi diri. Dan syukur-syukur kalau tidak tertular. Kalau dia tertular, maka orang yang datang dari masjid itu dia membawa penyakit ke keluarganya. Bukankah ini menjadi bahaya buat kita dalam ibadah? Baik Ustadz, kita akan kembali membahas bagaimana nanti akan saya tanyakan tadi yang sudah disinggung oleh Ustadz adalah menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa atau hifdzun nas. Kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ramadan kita. Dalam Mukarram Dasar Latif terkait dengan bagaimana hikmah ibadah atau hakikat ibadah di rumah saja. Ustadz tadi sudah disinggung bagaimana kita hifdzun nas, beribadah di rumah sebagai upaya penyelamatan jiwa. Bagaimana meletakkan hukum penyelamatan jiwa ini dibandingkan dengan anjuran ibadah lainnya? Ya, pemirsa yang saya hormati, dalam agama Allah menurunkan hukum-hukum Islam itu yang disebut syariah. Syariah itu kalau dilihat akar kata menurut etimologinya, syariah itu berarti sumber mata air, di mana semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Nah, Islam menghadirkan hukum, Allah menghadirkan hukum-hukum disebut syariah. Nah, dalam kajian hukum Islam ada disebut maqasid syariah. Maknanya tujuan Allah menghadirkan hukum-hukum Islam. Apa tujuannya? Jadi kenapa ada hukum haram, halal, makruh dan seterusnya. Nah, dalam maqasid syariah ada 5 tujuan hukum Islam. Yang nomor 1 dan utama adalah hifdzun nafas, memelihara jiwa. Yang kedua memelihara agama. Yang ketiga memelihara akal. Yang keempat memelihara keturunan. Yang kelima memelihara harta. Nah, dari 5 tujuan hukum Islam ini, yang nomor 1 ini kenapa ditempatkan nomor 1? Karena dia prioritas, dia penting. Apa yang nomor 1 itu adalah hifdzun nafas, memelihara jiwa. Artinya hukum Islam hadir ini tujuannya memelihara jiwa kita. Kenapa orang dilarang membunuh? Karena untuk memelihara jiwanya orang. Kenapa orang dilarang narkoba? Karena untuk melindungi akalnya orang. Nah, sekarang kita beribadah tidak boleh melanggar 5 dasar hukum Islam ini, dasar dihadirkannya hukum Islam ini. Anda mau puasa, Anda mau sholat, Anda mau haji, tidak boleh melanggar maqasid syariah ini. Bahkan orang yang berpuasa bisa jadi hukumnya haram apabila dia melanggar keselamatan jiwanya. Contoh, saya sakit tidak bisa sembuh. Bahkan dokter mengatakan kalau Ustadz bisa tetap ngotot puasa, kalau Ustadz ngotot tetap puasa, maka bisa mengancam jiwa, bisa sakaratul maut. Lalu saya tetap ngotot puasa, maka saya berhukum haram. Kenapa? Karena melanggar jiwa saya. Nah, demikian juga dengan beribadah di masjid. Apabila melanggar jiwa kita, ya, bisa mengancam keselamatan jiwa kita, maka hukumnya dibolehkan beribadah di rumah. Ya. Niat saya mau ibadah di masjid, niatnya baik, tapi ternyata tidak cukup hanya dengan niat, harus disertai dengan kajian yang mendalam. Dan kajian mendalam itu telah dilakukan oleh Majelis Ulama dan telah mengeluarkan bahwa tidak boleh, untuk sementara dianjurkan beribadah di rumah. Nah, sekarang ada lagi perbedaan zona merah, zona hijau. Nah, kalau dia zona hijau, Majelis Ulama Indonesia tetap menganjurkan untuk beribadah di masjid. Nah, masalahnya kemudian adalah apakah ada jaminan bahwa jamaah yang ada di zona merah tidak akan datang ke zona hijau ketika ada tarawih? Yang kita khawatirkan ada jamaah yang datang dari zona merah datang ke zona hijau, lalu zona merah ini, jamaah yang dari zona merah ini yang tadinya di masjid ini semua sehat, karena ada datang satu orang membawa virus, maka satu masjid bisa tertular. Inilah yang disebut tindakan preventif, menghindari. Ya, dalam hukum Islam lagi, dalam prinsip syariah hukum Islam, beribadah di masjid ada faedah. Tapi ternyata kita takutkan ada mudarat di dalamnya, yaitu ada virus. Maka ketika bertemu antara faedah dengan mudarat, maka syariah Islam mengajarkan hilangkan faedahnya, maka hindari mudaratnya. Dan lagi pula yang dilarang pemerintah
sama sekali pemerintah tidak melarang untuk beribadah, tapi menjauhi agar orang-orang tidak berkerumun semacam itu ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Untuk hal ini Ustadz yang paling mendasar lagi biar ditekankan ke para muslimat di seluruh Nusantara ini, ibadah mahdoh atau khairul mahdoh apapun itu yang bisa dilakukan di rumah apa saja Ustadz? Ya, boleh mengaji, boleh sholat lail, sholat tengah malam, tahajud misalnya, atau tarawih. Ya, ini kalau sholat. Kalau apa lagi? Boleh zikir. Ya, zikir. Boleh dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, memperbanyak salawat. Ya, kita di rumah saja nunggu, misalnya nunggu Isya selesai buka puasa. Boleh kita salat taubat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ternyata masih ada luang waktu, kita nunggu Isya dengan bersalawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Atau beristighfar, nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Pada intinya, ibadah boleh dilakukan di rumah. Bahkan ada ibadah-ibadah khusus yang lebih utama di rumah. Sholat sunnah, Rasulullah selalu melakukan sholat sunnah di rumah beliau. Bahkan kalau kita pelajari sejarah taraweh, Nabi 1, 2, 3 malam Ramadan, awal taraweh, beliau di masjid. 1, 2, 3. Setelah makin hari dilihat makin ramai orang yang datang, beliau cinta kepada umatnya, beliau takut nanti dampak wajib, akhirnya beliau sholat di rumah. Nanti setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, dilihat ada sholat tarawih di sudut kanan, ada sholat tarawih di sudut kiri, maka Khalifah Umar bin Khattab mengambil kesimpulan, mari daripada kau sholat masing-masing, mari kita sholat berjamaah. Itulah sejarahnya tarawih. Maka ibadah boleh dilakukan di rumah. Percaya saudaraku, apabila niat Anda beribadah di rumah karena ingin menyelamatkan jiwa umat manusia, buka Al-Maidah, menyelamatkan 1 jiwa manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia yang ada di sini. Baik, Ustadz, syukran jazilan telah bergabung bersama kami. Semoga pemirsa muslimat dimanapun Anda berada bisa mendapatkan poin intinya, yakni beribadah di rumah sama sekali tidak mengurangi maslahat dan pahala ibadah. Syukran jazilan. Assalamualaikum Ustadz.